Gimana mau nabung uang, Kak? Gaji aja cuma UMR. Ya nggak cukup lah. Bisa kok. Siapa bilang nggak bisa? Kuncinya cuma tiga. Dan yang paling penting, supaya kalian bisa nabung. Even walaupun kalian punya low income atau cuma gaji UMR, yang paling pertama itu adalah Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in the girl and minimalis. Nah, di video kali ini aku mengingatkan kalian yang belum subscribe, langsung subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Apalagi nih, banyak nih dari kalian ternyata yang menonton video aku adalah yang belum subscribe. So, jangan lupa untuk subscribe. Yang paling terpenting ketika kita pengen nabung tapi cuma penghasilan low income atau cuma gaji UMR adalah kita harus pikirkan gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan tiap bulannya dong. Hal yang paling sering aku utarakan ketika kita pengen menabung, even kita punya penghasilan yang kecil, yang pertama itu adalah pasti budgeting. Tapi sebenarnya ada yang paling terpenting ketika kita pengen nabung dengan low income. Yang pertama itu adalah kita harus mikirkan gimana caranya supaya kita bisa dapat penghasilan tambahan tiap bulan. Tapi Kak udah gak punya waktu loh Kak. Pulang kerja aja itu udah malam. Sampai di rumah itu udah capek. Gimana caranya mikirin untuk menghasilkan tambahan tiap bulannya? So, jadi ada dua jenis tipe orang. Yang pertama itu adalah ketika udah gajian, tipe yang pertama dia akan langsung check out di keranjang kuning, di keranjang orange, di keranjang biru yang udah disimpannya 3 minggu yang lalu. Dan tipe orang yang kedua adalah ketika udah gajian, dia akan bayar tagihan listrik, dia akan beli beras, dia akan membayar semua cicilan dan tagihan. Nah, kalau kamu tuh tipe orang yang gimana? Tipe orang yang pertama atau tipe orang yang kedua? Kalau belajar dari pengalaman aku ya, dulu ketika udah gajian ya, udah mengalokasikan semua tagihan, cicilan. Tapi pada akhirnya juga nggak cukup. Even sisanya itu nggak cukup untuk biaya hidup aku sebulan. So, langkah yang pertama itu yang aku lakukan adalah merubah mindsetnya aku. Jadi tiap hari pulang kerja, aku akan menyempatkan 1 atau 2 jam untuk belajar otodidak dari YouTube, membaca semua artikel untuk mempelajari digital online business dari Google Business, CEO, buat website, pokoknya hal-hal yang berbau media sosial spesialis pada waktu itu. Dan setelah udah 6 bulan aku belajar otodidak, di bulan ke-7 aku mengambil online kursus ya, 1 atau 2 bulan pada waktu itu ya, bayar juga sih. Tapi akhirnya aku punya bisnis online pertamaku dan hingga saat ini menghasilkan buat aku. Kalau kita udah punya skill ya, kita bisa monetize skill itu, ya pada akhirnya itu bisa menambah income kita juga kan. So, yang paling penting itu adalah ubah mindsetnya dulu. Jadi yang terpenting ketika kita mau menambah penghasilan kita di luar dari gaji kita tiap bulannya, ubah mindsetnya dulu. Gimana caranya supaya kita ini bisa mengupgrade skill kita, and in the end, kita bisa monetize skill kita itu. Semua pasti udah tahu ya metode keuangan 50-30-20. Kalau kalian subscriber aku tapi nggak tahu metode keuangan yang simple itu, ya kalian boleh lihat beberapa video aku sebelumnya, video-video aku dari tahun lalu. Nah, tapi metode keuangan 50-30-20 ini kan nggak bisa berlaku sama semua orang. Apalagi di saat kalian sekarang punya kebutuhan yang banyak, tapi penghasilan sedikit. Jadi, buatlah metode budgeting yang realistik aja deh. Kalau misalnya kalian nggak bisa 50-30-20, ya mungkin bisa 70-20-10. Tapi misalnya dengan mengurangi, bulan ini nggak harus nonton ke bioskop. Bulan ini mungkin ganti dari kosmetik yang begini menjadi kosmetik yang harganya lebih terjangkau. Atau dengan mengurangi membawa bekal tiap hari ke kantor, jadi nggak harus makan siang, keluar tiap hari. Atau dengan mengurangi ya bulan ini nggak harus pakai body lotion. Toh juga nggak pakai body lotion juga tetap masih hidup kan. So, jadi coba buat budgeting yang realistik, yang sesuai dengan kebutuhan kamu, bukan kepentingan kamu ya. Ya, dengan mengurangi hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi. Dan aku yakin nih, kalian pasti bisa nabung, even cuma 50.000 sebulan.
Tapi ya pastinya senang atau nggak senang, ikhlas atau nggak ikhlas, terima atau nggak terima, mau nggak mau kalian harus buat budgeting realistik ya dengan mengurangi beberapa hal dalam hidupmu. Karena sebenarnya kita bisa kok lakukan itu, tapi ya sometimes kita terlalu gengsi aja ngelakuinnya. Atau mungkin karena kurang menyadari kenyataan pahit ya kalau ya memang penghasilan kita itu ya tiap bulan tuh kurang. Ingat ya, menabung itu bukan soal banyak atau sedikitnya. Menabung itu berbicara tentang konsistensi. Dan saran aku nih bagi kalian yang pengen nabung gitu, baiknya pisahkan rekening yang berbeda. Jadi kalau misalkan punya akun rekening untuk payroll, baiknya buat satu akun rekening untuk tabungan. Kalau dulu punya akun rekening yang banyak itu nggak menguntungkan karena dari biaya admin yang mungkin tiap bulannya udah belasan ribu, belum lagi bunga mungkin yang ditawarkan sedikit ya. Nah kalau sekarang itu banyak pilihan ya. Sekarang banyak digital bank yang menawarkan akun rekening yang nggak perlu bayar admin tiap bulannya. Dan bunga yang ditawarkan juga ya cukup menggiurkan. Kalau dulu mungkin nggak menguntungkan ya kalau kita punya banyak akun rekening karena biaya adminnya aja udah berapa. Belum lagi bunga yang ditawarkan juga ya nggak banyak gitu. Tapi kalau sekarang banyak hadir digital bank yang menawarkan akun rekening yang nggak harus bayar admin tiap bulan. Udah gitu bunga yang ditawarkan juga cukup ya lumayan lah. Dan yang paling penting kalau kalian cuman mau buka rekeningnya, download aplikasinya dan ya udah cuma daftar aja and that's it, kalian punya akun rekening. Kunci yang ketiga itu ketika kamu pengen nabung dengan low income, even punya gaji UMR, coba deh buat goals kamu nabungnya buat apa. Misal, kalian tuh nabung pengen beli motor, tapi aku sarankan ya, kalau kalian pengen beli kendaraan bermotor, baiknya beli yang bekas aja. Nah, hal ini kalian boleh nonton di video aku di sini, apa di sini ya, lupa deh. Nah, kenapa? Karena tapi ini based on my experience ya, kalau misalnya pengen beli kendaraan bermotor yang bekas, pastikan kalian cek dulu nih kendaraannya bagus atau masih layak dipakai. Nah, dulu waktu aku mau beli mobil bekas aku itu banyak beberapa pilihan, ada 3 pada waktu itu. Dan aku sengaja nge-hijack, montir di bengkel langganan aku satu hari untuk bisa ngecek nih ketiga mobil tadi. Dari ngecek mesinnya, nyetirnya masih oke enggak, terus pernah ngalami kecelakaan atau tidak sebelumnya. Dan yang pasti ya kalau kita beli kendaraan bermotor yang bekas, itu pasti enggak mulus semuanya. Pasti kita ada ganti lah ya kalau kita pengen beli dan pengen memakainya. Pastikan kendaraan bermotor bekas itu memang masih oke dipakai. Dan balik lagi tadi ya pengen beli motor bekas. Goalsnya adalah pengen beli motor bekas. Harga motornya mungkin 8 juta. Nah, kalian udah mulai setting nih, tiap bulannya nabung berapa. Misalnya nabung 700 sampai 800 ribu sebulan selama setahun. Hingga akhirnya tahun depan bisa punya motor bekas. So, itu dia, ketika kalian pengen menabung, even dengan low income, even dengan gaji UMR, pastikan kalian punya goalsnya, setting targetnya apa. Nah, ketika kalian sudah punya goalsnya, nabung itu excited banget. Even walaupun kalian punya penghasilan yang sedikit. Ya, tapi yang namanya nabung ya, nggak ada yang terjadi dalam satu malam. That's why lah, kalau yang namanya nabung, butuh yang namanya kesabaran, konsisten, dan yang paling penting itu adalah komitmen. Nah, itu dia 3 tips yang mungkin bisa membantu kalian untuk bisa nabung even kalian punya gaji yang sedikit, even kalian masih punya gaji UMR. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian. Share juga video ini ke teman-teman kalian, mudah-mudahan bisa menginspirasi mereka. Kalau begitu, see you in the next video. Bye-bye.